Masih ke-mute. Ya, halo, selamat malam. Cakep. Semangat malam. Tuh, Gurunda Ya. udah ada. Ya, Ya, silakan Bapak Gembala, materi kita sesuai dengan apa yang Bapak pilih ya terkait dengan Yesaya 9 ini. Silakan Anda uraikan, nanti saya akan tanggapin sesuai dengan apa yang saya pahami. Mungkin Ya. butuh moderator atau gimana ini? Moderator tidak perlu. Yang penting ya, kita kita mengerti saja karena saya ini bukan berdebat masalahnya. Saya ingin meluruskan aja apa yang saya tahu gitu. Supaya orang-orang Kristen memahami bahwa apa yang sudah dikatakan selama ini kan banyak yang bingung begitu. Apalagi kalau di luar Kristen kekristenan. Jadi apa yang kami pahami di dalam Alkitab itu mengenai nubuatan-nubuatan itu sudah jelas sekali. Cuma Saudara Suma kan kemarin itu mengatakan bahwa Yesaya 9 itu bukan untuk Yesus, tapi mengarah kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Itu sebabnya malam hari ini kita akan angkat ayat itu mengarah kepada siapa, Yesus atau Muhammad itu. Jadi yang saya tahu bahwa Yesaya 9 ini ayat yang ke-6, ya 5, itu dinubuatkan bagi Yesus, karena Yesaya ini bukan hanya satu ayat ini saja yang mengarahkan kepada Yesus. Ada beberapa ayat, bahkan bukan cuma Yesaya, tapi Yeremia juga berbicara tentang Yesus, dan semua kitab para nabi itu juga berbicara tentang Yesus. Jadi nubuatan ini memang bukan lagi mengarah, tetapi nubuatan ini bagi Yesus yang akan datang itu. Nah, kita akan menjelaskan tentang ayat ini. Nah, kita akan melihat mana yang mengarah kepada Yesus. Apakah ini mengarah kepada Muhammad juga? Nah, ini kita akan lihat beberapa ayat untuk pertama, nubuatan tentu ada yang digenapi, penggenapannya. Nah, penggenapan itu harus sesuaikan apa yang dinubuatkan, dan kita akan lihat penggenapannya juga. Nah, itu yang kita akan bahas pada malam hari ini. Mungkin itu dulu. Iya, baik. Terima kasih Pak Gembala. Artinya bahwasanya yang akan kita urai di sini adalah siapakah oknum yang kemudian menggenapi, artinya yang menduduki posisi nubuatan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut dengan kitab Yesaya. Poinnya di Yesaya 6, nomor 5, nomor 6. Jadi gini, sebagai pengantar dari saya untuk tema ini. Memang Al-Quran mengatakan kepada kami umat Islam dari sejak 1400 tahun silam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab
Taurat dan juga Injil, mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Jadi perlu ada beberapa hal yang ingin saya katakan sebagai pengantar. Alladzina atainahumul kitaba, di situ ditafsirkan sebagai Torah dan Injil. Tetapi cakupan daripada Alkitab itu adalah kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah sebelum Al-Quranul Karim. Nah, kitab yang diwahyukan oleh Allah sebelum Al-Quranul Karim itu, bagi mereka yang diberi kitab, mereka mengenal Rasulullah Muhammad SAW sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi dikatakan oleh Al-Quran, pasti mereka menyembunyikan. Nah, meskipun demikian Pak Gembala, saya katakan bahwasanya ketika teman-teman Kristen mendudukkan kitabnya orang Yahudi, Yesaya 9, nomor 5, nomor 6 ini tertuju kepada Yesus, maka saya katakan itu lebih pas, lebih pantas sekiranya bisa. Maka itu adalah lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak mengatakan bahwa itu mutlak, absolut, konkret adalah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Meski di dalam kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta, itu kuat indikasi banyak nubuatan yang tertuju kepada Rasulullah. Tapi khusus daripada Yesaya 9 nomor 5 nomor 6 ini, itu tertuju kepada Raja Yehuda, bukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga bukan kepada Yesus alaihissalam, melainkan kepada Raja Yehuda. Dan kita buktikan malam hari ini. Saya kira penjabaran Pak Pendeta, Pak Gembala, itu bukan poin sasarannya Rasulullah Muhammad SAW harus gugur di situ. Tapi poinnya adalah Bapak ingin membuktikan bahwa itu adalah untuk Yesus. Tapi izinkan saya, melalui sesi ini saya akan buktikan kepada Bapak, itu sama sekali bukan untuk Yesus. Silakan, demikian. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, menurut Saudara Suma itu bagi siapa? Salah satu Raja Yehuda yang kemudian mampu menegakkan kedamaian terhadap kerajaan Yehuda, sama seperti Gedeon, di mana Gedeon mampu melumpuhkan kemudian orang Midian. Raja ini ketika dia datang, ketika dia dewasa, akan mampu menundukkan musuh-musuh kerajaan Yehuda. Oke. Gitu, Pak. Kalau boleh tahu, raja itu siapa kira-kira? Dia adalah Raja Hezekia. Ya, apa namanya? Bukan Yehezkiel, tapi Hezekia, Pak. Hizkia ya? Iya. Sebentar ya. Sebentar ya. Silakan. Karena saya sebentar ya. Saya atur dulu ini ya. Silakan, Pak. Silakan. Bisa sementara saya lagi atur ini. Bisa ngomong aja, enggak apa-apa. Oke. Baik, Pak. Ya. Jadi sembari Bapak menyiapkan materi, saya katakan kepada teman-teman Kristen yang mendengarkan dialog ini bahwasanya ketika saya menggunakan kata sekiranya mungkin, ya, andaikan saja Hezekia tidak ada sebagai penggenapan daripada nubuatan atau cerita itu, kalau dipaksakan kepada Yesus, maka saya katakan lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika ditanya, apakah Anda ingin mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah perkasa? Saya katakan berdasarkan bahasa kalian terhadap Allah perkasa kepada Yesus, artinya adalah sosok manusia yang perkasa. Sahabat-sahabat Kristen harus membedakan ketika saya mengatakan Allah perkasa dengan Allah yang maha perkasa. Kalau saya mengatakan Allah yang maha perkasa, merujuk kepada Tuhan yang umat Islam. Tapi ketika saya mengatakan Allah perkasa, berarti merujuk kepada Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel. Ini Anda harus bedakan.
Bedakan antara Allah yang maha perkasa dengan Allah yang maha perkasa. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang harus dipahami supaya tidak keliru nanti menuduh saya mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya framing yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana karena terkaget ketika saya menggunakan narasi yang dibangun oleh Kristen untuk mendudukkan Yesus sebagai Allah perkasa. Saya katakan bahwa itu lebih pantas kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga dikatakan Allah perkasa itu adalah baginda, dalam arti kata bukan Allah yang maha perkasa. Demikian, Pak. Jadi Saudara Suma tidak mengarah kepada Muhammad, tetapi kepada Hizkia, begitu? Iya betul Pak. Ini cerita di kitabnya orang, kita harus menghargai cerita kisah yang ada di kitabnya saudara-saudara kita. Ya, baik. Kira-kira Saudara Suma bisa menunjukkan ayat di mana Raja Hizkia yang dinubuatkan itu? Ada, kira-kira. Oke, baik Pak. Jadi ketika kita berbicara mengenai Yesaya 95 dan juga nomor 6, sebagai orang yang belajar Kristolog, kita harus melihat sudut pandang di mana kitab ini ada yang punya, Pak. Ada yang mengimani. Kita tidak boleh seketika mengatakan, ini kan kitabku. Tetapi kita harus mendudukkan perkara di mana kitab ini adalah milik orang yang lebih dahulu kepada siapa kitab ini diserahkan. Lalu kita harus melihat sudut pandang, bagaimana pandangan mereka, bagaimana konsep iman mereka terhadap kitab ini. Maka dari itu kemudian saya katakan, kita melihat di dalam Yesaya 9, kita ulang dari nomor 1-nya. Siapakah anak yang dibicarakan ini? Ini kita harus melihat konteks. Kalau saya seringkali dikatakan, Suma, coba kamu lihat konteks. Oke, kita lihat konteksnya. Di dalam Yesaya, Pak, di awal daripada kitab Yesaya 9 nomor 1, dikatakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Coba kita konsentrasi di nomor 3 di Yesaya 9. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Berarti nomor 3 ini, Pak, mengibaratkan yang terjadi terhadap anak yang telah lahir itu adalah dia mampu melepaskan penindasan terhadap Yehuda sesuai dengan gambaran bagaimana kemudian ketika tentara atau kerajaan Midian itu dipatahkan oleh salah satu raja dari kerajaan Yehuda. Siapa dia? Gideon, Pak. Raja Gideon itu mengalahkan bangsa Midian. Dan ketika cerita yang dibangun di dalam kitabnya dan keyakinan orang Yahudi, Gideon itu mengalahkan bangsa Midian. Posisi kekalahan Midian ini, Pak, itu dijadikan contoh oleh kitabnya Yahudi bahwa akan terulang terjadi kepada anak yang telah lahir. Bagaimana anak yang telah lahir itu akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Gideon ketika Gideon mengalahkan Midian. Baca di nomor 3-nya, Pak. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan sama seperti pada hari kekalahan Midian. Yesus, Pak, tidak pernah memberikan hadiah kemenangan terhadap Yehuda, Israel, sebagaimana Gideon mengalahkan Midian. Nah, Bapak kemudian bertanya kepada saya, dari mana Anda bisa tahu bahwasanya anak yang telah lahir itu adalah Hizkia? Coba Bapak lihat di dalam 2 Raja-Raja 18:19 atau 2 Raja-Raja 18 nomor 13. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya dalam tahun keempat
ya, dalam tahun keempat, dalilnya gini, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, ya, majulah Senherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda, lalu merebutnya. Jadi pada saat Hezekia memimpin sebagai raja, Pak, Senherib raja orang Asyur itu menyerang kerajaan Yehuda, Pak. Lalu kemudian dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia. Ya. Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan. Ya. Tuhan Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Senherib raja Asyur telah ku dengar. Siapa yang berdoa? Yang berdoa adalah Hizkia. Makanya Yesaya bin Amos menyuruh orang-orang kepada Hizkia, katakan kepada Hizkia, apa yang kamu doakan tentang Senherib Raja Asyur itu telah didengarkan oleh Tuhan. Lalu kemudian, Pak, di data nomor 29 sampai 32 raja-raja itu diceritakan begini. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Inilah tanda yang akan menjadi bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nomor 32, Pak, sampai nomor 36 situ diceritakan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang yang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Senherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Newie. Ini artinya apa, Pak? Artinya bahwasanya Hezekia itu mampu mengalahkan pasukan kerajaan Asyur. Sama ketika Gedeon berhasil memusnahkan tentara Midian. Karena kita lihat di nomor 3, di Yesaya 9, dia katakan bahwasanya akan berlaku seperti pada hari kekalahan Midian. Akan berlaku seperti kekalahan Midian. Siapa yang mengulang kembali kekalahan yang sama kekalahan Midian terhadap kerajaan Yehuda? Hizkia, Pak. Hizkialah yang kemudian mengulang sejarah kembali kekalahan Asyur dari Gedeon dan pasukannya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi melalui anak yang disebut Raja Damai ini, di nomor 5, itu sangat jelas dikatakan Raja Damai karena dia membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Dan cerita yang ada, ya, bahwa Gedeon membawa kedamaian kepada Israel setelah mengalahkan Midian, itu juga terulang oleh Hizkia ketika dia mampu memberikan kedamaian terhadap Israel setelah dia mengalahkan pasukan Asyur. Kesimpulan. Allah memberikan mujizat kepada Gedeon. Berhasil membunuh 120.000 pasukan Midian. Lalu kemudian Allah memberikan mujizat kepada Hizkia. Mampu menghancurkan dan membunuh 185 pasukan tentara Asyur. Maka kesimpulan, yang duduk sebagai anak yang telah lahir adalah Raja Hizkia. Yesus jauh. Dia tidak pernah memberikan kedamaian terhadap orang Yahudi. Lebih hebat Umar bin Khattab yang mampu mengusir tentara Romawi, Kekaisaran Romawi dari tanah Yerusalem. Yesus tidak bisa. Umar bin Khattab mampu mengusir daripada pasukan kerajaan Romawi yang ada di Yerusalem.
Yesus enggak. Justru dia yang mati di atas tiang salib. Dibunuh oleh tentara Romawi. Umar mengusir tentara Romawi, Yesus dibunuh tentara Romawi. Demikian sementara. Ya, oke. Kalau Saudara Suma memahami bahwa Yesaya 9 ayat 6 ini tertuju bukan kepada Muhammad tetapi kepada kepada Hizkia. Dan Saudara Suma sudah menjelaskan tadi dan saya akan tanggapi. Saya baca Yesaya 9 ayat yang ke-5 sekali lagi. Saya mau kasih tahu kita kita lihat apa bunyi di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ini dikatakan telah lahir. Tetapi kalau di Alkitab yang ada kepada kami, di terjemahan bahasa Jepang itu, dia tidak mengatakan telah lahir. Kalau di Alkitabnya bahasa Jepang, di sana dikatakan seorang anak lahir untuk kita. Dia tidak menggunakan telah, tapi seorang anak lahir untuk kita, itu bahasa Alkitab bahasa Jepang. Kemudian namanya disebut orang penasehat ajaib, baru Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ayat ini tidak merujuk kepada Hizkia. Kenapa? Karena di sini berbicara tentang pemerintahan. Semua raja-raja di Israel itu memegang pemerintahan sebagai raja. Tetapi yang disebut orang, yaitu penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu tidak merujuk kepada Hizkia, sebab Hizkia sudah mati. Nah, sedangkan di sini dikatakan bahwa ada kata Bapa yang kekal, ya, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, berarti nubuatan ini bagi orang yang tidak akan mengalami kematian. Nah, sekarang kita melihat Hizkia itu, kalau Saudara Suma mengambil pemahaman tentang Raja Hizkia lah yang menjadi penggenapan dari Yesaya 9 ayat 5 ini, tidak akan masuk ke sana karena kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-33, 2 Tawarik 32 ayat 33, kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi kalau Yesaya 9 ayat yang kelima ini, Saudara Suma mengambil Raja Hizkia, maka tidak tepat, karena di sini dikatakan kalau Raja Hizkia itu adalah penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, tidak masuk akal karena Hizkia sudah mati. Dia tidak hidup, bahkan tidak ada memberikan satu damai sejahtera kepada seluruh manusia. Nah, jadi sekarang saya akan uraikan supaya Saudara Suma mengerti. Kalau Saudara Suma hanya mengambil ayat 5 saja, maka Saudara Suma akan gagal paham. Ya. Kita lihat bahwa di dalam Yesaya 9
sebelum masuk ke ayat 5, di situ sudah ada ayat mengatakan, Yesaya 9 ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi saudara semua perhatikan ayat ini bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya kelahiran Yesus yang dikatakan di ayat 5 bisa dikatakan seorang anak telah lahir karena apa? Karena sebelum ayat 5 ini sudah dinyatakan bahwa terang yang besar sudah nampak. Artinya secara manusia Yesus belum menampakkan diri, tetapi terangnya sudah ada. Makanya seorang anak telah lahir, sebab Yesus diberi gelar seperti di dalam saya baca ya. Ya, saya baca di dalam Yohanes. Saya ambil Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi sebelum ayat 5 ini dinyatakan, sudah dinyatakan di ayat yang pertama terlebih dahulu bahwa terang itu sudah ada. Jadi ketika di ayat yang kelima mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu tidak ada salahnya karena terang sudah terlebih dahulu muncul. Tetapi sebagai wujudnya dia belum menampakkan dirinya. Nah, oleh sebab itu ayat ini tidak mengarah kepada Hizkia, karena Hizkia sudah mati dan dia tidak memiliki satu gelar adalah yang terang itu. Tetapi Yesus adalah terang dunia, seperti juga dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Inilah yang dimaksud oleh seorang anak yang telah lahir itu, dan kemudian namanya juga disebut orang. Jadi orang-orang akan berkata anak itu adalah penasihat ajaib. Kemudian Bapa yang perkasa, karena kenapa saya katakan Bapa yang perkasa? Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi itu adalah penggenapan. Kemudian Bapa yang kekal. Dan Yesus bisa dikatakan Bapa yang kekal karena dia mati tetapi dia bangkit dan dia sudah berkuasa di langit dan di surga, di bumi dan di surga. Dan di sini dikatakan Raja Damai. Nah, berbicara Raja Damai, Yesus telah menggenapinya. Sebab sebelum itu ada nubuatan tentang Raja Damai di dalam Yesaya 11 ayat yang pertama. Di situ perikopnya Raja Damai yang akan datang. Nah, kalau kita baca, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat kedua, perhatikan garis bawahi, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi
roh Tuhan akan ada padanya digenapi di dalam Lukas. Saya baca Lukas, ini penggenapannya ya, supaya tidak salah. Di dalam Lukas, mana Lukas 4, di sana dia katakan begini, ya. Lukas 4 ayat yang ke-18 kali ya. Yesus ditolak di Nazaret ya, saya baca dari ayat 16. Ia datang ke Yerusalem di Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Jadi kalau di Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya. Berarti di sini menekankan bahwa akan ada. Dan penggenapannya bahwa Roh Tuhan ada padaku. Jadi inilah penggenapannya. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan jadi waktu itu di Yesaya 11 ayat yang kedua ini berbicara bahwa Tuhan belum datang. Karena di sana dikatakan Roh Tuhan akan datang, akan ada padanya. Dan Lukas 4 ayat yang ke-19 bagian B, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian saya lanjutkan di Yesaya 11 ayat ketiga. Di sana, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan ini terdapat di dalam Yohanes, penggenapannya Yohanes 5. Ya, dikit lagi. Yohanes 5, supaya saudara semua memahami bahwa nubuatan itu tidak kepada Hizkia, karena Hizkia sudah mati. Ya, Yohanes 5 ayat yang ke-30. Sana, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perhatikan, titik koma. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Berarti Yesus menghakimi. Ya, jadi itulah nubuatan dari Yesaya 11 ayat 4, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Ya, Yohanes 8 ayat 8 juga penggenapannya. Di sini dikatakan, ya, Yohanes 8 tentang penghakiman. Nah, saya tidak membaca ini karena ini berbicara tentang bagaimana Yesus memiliki satu keadilan, dan dia melakukan sesuatu yang sebenarnya kepada seorang perempuan pesina ini yang sebenarnya harus dihukum, tetapi Yesus datang untuk membela dia. Nah, jadi ada banyak sekali nubuatan-nubuatan yang tertulis, tetapi ini saja sudah kuat. Tapi masih banyak lagi yang saya tidak sampaikan pada malam hari. Jadi untuk saudara semua mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat yang ke-5 itu tertuju kepada Hizkia, itu tidak benar, karena Hizkia sudah mati dan dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya Daud. Nah, sedangkan Yesus, dia mati tetapi dia bangkit. Dan di dalam Alkitab, bahkan di Quran sendiri mengatakan
dia akan dia dilahirkan, dia mati, dibangkitkan, dan dia akan datang kembali untuk menghakimi. Dan di dalam Alkitab juga sama seperti saya katakan tadi, Yesus lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang di akhir zaman. Jadi mungkin itu saja dulu penjelasan saya. Ya. Oke. Terima kasih kepada Pak Gembala atas paparannya ya. Jadi gini Pak, kita harus menyikapi secara dewasa ya, apa yang kemudian Bapak paparkan. Jadi gini, ketika Anda tidak menyadari lebih jauh, maka kita akan mendengarkan penjabaran Bapak di mana kita akan terjebak dalam konsep yang hanya merupakan cocoklogi terhadap kitabnya orang Yahudi. Coba Bapak lihat di dalam literasi bahasa Indonesia yang sangat sederhana terhadap kitabnya orang Yahudi, Pak. Yesaya 95 atau Yesaya 96. Sebab seorang anak telah lahir. Pada saat data ini disebutkan, Pak, Hizkia saat itu memang masih bayi, Pak. Tapi dia sudah lahir. Pada saat Yesaya menuliskan ini, Hizkia memang sudah lahir. Meski masih anak-anak pada masa itu. Belum menjadi raja. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini Yesaya bercerita tentang sosok manusia yang sudah lahir di tengah-tengah mereka. Lambang pemerintah ada di atas bahunya. Ini Hezekia ketika dia dewasa, Pak. Lambang pemerintahan Raja Yehuda itu ada di atas bahunya. Ketika Anda mengambil kata penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai, Bapak harus mengakui bahwa itu bukan nubuat, Pak. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai itu bukan nubuat. Cuman dikatakan namanya disebutkan orang-orang. Artinya gelarnya disebutkan orang-orang pada masa itu sebagai penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai, Pak. Itu bukan nubuat. Bukan nubuat. Coba logika sederhananya dimainkan, Pak. Kita jangan terjebak di dalam konsep filsafat bahwa Tuhan datang sebagai manusia, kemudian menjadi raja, menjadi Tuhan Bapak kekal. Jangan, Pak. Ini cuman gelar, Pak. Gelar yang dinobatkan, panggilan yang dinobatkan oleh orang-orang sesamanya kepada Hizkia. Penasihat ajaib dia, Allah perkasa dia, Bapak yang kekal dia, Raja damai. Ini panggilan orang-orang, Pak. Sama seperti ketika kita melihat contoh analogi presiden kita, Bapak Soeharto. Bapak presiden kita, Bapak Soeharto pada zamannya, Pak, dia disebut orang-orang sebagai macan Asia. Apakah benar-benar Pak Soeharto itu adalah macan? Bukan, Pak. Ini cuma panggilan orang-orang yang ada pada masa itu terhadap Hizkia, Pak. Jadi jangan Anda anggap itu nubuatan. Kitabnya orang itu tidak bercerita tentang nubuat. Itu bercerita gelar terhadap oknum yang telah lahir, yang pada pundaknya ada lambang pemerintahan. Yesus tidak pernah memimpin. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, Bapak kekal itu hanya ada Yesus, Hizkia meninggal. Bapak, saya katakan sekali lagi. Saya katakan kepada Bapak sekali lagi. Ini panggilan orang-orang. Gelar yang dinobatkan kepada Raja Yehuda bernama Hizkia. Bukan berarti betul-betul dia adalah Bapak yang kekal. Bukan. Sama seperti Soeharto, macan Asia. Bukan berarti Pak Soeharto itu adalah betul-betul adalah macan. Bukan, Pak. Apa pembuktiannya? Nih saya kasih, supaya Bapak bisa menyadari. Sesuatu yang kekal kalau cuma gelar, Pak, siapapun bisa dinobatkan. Contoh, di dalam 2 Samuel 7 nomor 16. Tetapi rumahmu akan kekal adanya dan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Apakah betul? Kerajaan Daud itu kekal selama-lamanya, Pak? Atau sudah hancur? Puing-puingnya pun sudah kita tidak bisa temukan. Tapi kok dikatakan kerajaanmu akan kekal?
Ayo. Jadi panggilan kepada Raja Hizkia sebagai Raja Perkasa, Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai, itu cuma gelar yang diberikan orang-orang yang ada pada zamannya. Sama seperti saya sekarang, Pak. Saya dikenal di aliran saya itu karena saking seringnya komite dengan teman-teman, dikatakan harimau bertangan besi. Apakah kemudian saya betul-betul ini adalah harimau? Tangan saya besi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kepemimpinan saya sebagai pemimpin di kantor dikatakan kemasuranmu akan kekal, Bang Suma. Gak mungkin. Itu narasi yang dibangun oleh orang-orang atas prestasi yang ada. Begitu juga Hezekia, Pak. Anak yang telah lahir ketika Yesaya mengatakan itu, memang Hizkia telah lahir pada masa itu. Masih kanak-kanak dia. Belum menjadi raja dia. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya memang betul. Kelak dia akan memimpin sebagai raja. Berarti pundaknya akan ada lambang pemerintahan. Pemerintahan apa? Pemerintahan Yehuda. Yesus pemerintahan apa, Pak? Sederhana loh itu. Nah, kemudian yang perlu Bapak pahami di sini adalah orang-orang yang empunya kitab, ketika mereka memahami El Gibor, mereka tidak memahami bahwa itu adalah pencipta langit dan bumi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mengatakan bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu diperuntukkan kepada Tuhan. Ya. Justru Yesaya 9 nomor 6 itu menggambarkan jelas kemenangan yang dilakukan, yang dialami, yang diraih Raja Hizkia melawan Raja Asyur. Makanya kemenangan Gedeon melawan Raja Midian, ya, itu dijadikan sebagai contoh. Bahkan ada saatnya nanti ke depan dia akan mengalahkan musuhnya seperti Gedeon mengalahkan Asyur, mengalahkan Midian. Apa yang terjadi, Pak? Begitu Hizkia besar yang telah lahir pada saat itu, begitu dia besar, di pundaknya ada, di bahunya ada lambang pemerintahan, dan dia berhasil memberikan kedamaian terhadap Yerusalem, kerajaan Yehuda pada masa itu. Yesus kapan dia memberikan kedamaian kepada Yerusalem, Pak? Yang memberikan kedamaian tanah Yerusalem itu adalah Umar bin Khattab. Berhasil mengusir kekaisaran Romawi di tanah Palestina. Coba. Jadi Yesaya 9 itu bukan bercerita tentang 700 tahun akan datang, Pak. Karena sudah diceritakan, telah lahir. Siapa yang telah lahir pada masa itu? Hizkia. Apa prestasi Hizkia? Begitu dia dewasa, dia menjadi raja, kemudian dia mengusir pasukan-pasukan yang memusuhi, yang menyerang kubu-kubu Yehuda. Ayo. Menang tidak dia? Menang, Pak. Jadi saya katakan kepada Bapak sebagai gembala, Yesaya 9 nomor 6 tidak menubuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Bukan menubuatkan Tuhan datang dalam rupa anak manusia, mati dibunuh oleh manusia. Meskipun anak ini mempunyai gelar, mempunyai nama, mempunyai apa istilah itu, titel-titel yang kemudian dinobatkan kepadanya, Allah Perkasa, tapi dia tidak membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Karena tidak ada Tuhan dilahirkan oleh manusia. Itu hanya gelar yang disandingkan kepada Hizkia, saking hebatnya dia untuk kemudian melawan tentara Asyur. Kenapa hebat? Karena dia dibantu oleh malaikat-malaikat membunuh 185 pasukan daripada tentara Asyur. Yesus mana pernah? Jadi anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia. Semua petunjuk mengarah kepada Raja Hizkia, menggambarkan anak yang sudah lahir. Tetapi Yesaya menubuatkan anak yang sudah lahir ini, kelak ketika dia besar, akan menjadi raja, akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuhnya yang kuat, seperti Median, yaitu kerajaan Asyur. Yesus bisa apa, Pak? Mohon maaf ini. Ini kita dudukkan perkara sebenarnya pada posisi yang sesungguhnya. Bukan hanya cocokologi kitabnya orang. Sekali lagi saya katakan, dua kisah yang sama persis yang terjadi di dalam kerajaan Yehuda, yaitu kisah Gedeon menghancurkan tentara Midian dan kisah Hizkia menghancurkan tentara Asyur, adalah sebuah kisah yang terjadi dalam sejarah anak keturunan Yakub yang tidak bisa diganggu-gugat, Pak. Sehingga Kristen ataupun Islam gak boleh asal masuk mencomot kitabnya orang, mendudukkan baginda Rasul Muhammad SAW
apalagi mendudukkan Yesus yang sama sekali tidak pernah menyatakan diri atau dinyatakan seperti apa yang Anda gambarkan dalam penjabaran Bapak barusan. Ingat Pak, ingat. Saya mendudukkan Rasulullah Muhammad SAW di sana. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Gedeon, apa yang dilakukan oleh Hizkia, bahkan apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam, itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yesus pernah nggak Pak? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Bias dari kehebatan baginda Rasulullah Muhammad SAW terpatri kepada pasukannya, sahabatnya Umar bin Khattab, ketika dia kemudian berhasil mengusir pendudukan daripada kekaisaran Romawi yang sudah beratus tahun tidak mampu diusir oleh orang-orang Yahudi. Umar bin Khattab kemudian datang dengan kalimat Allahu Akbar mengusir kekaisaran Romawi dari tanah Palestina. Yesus siapa yang diusir Pak? Justru dia yang diobo-obo Pak. Jadi mohon maaf, kebenaran itu harus ditegakkan. Silakan. Oke. Saudara semua, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan isi Alkitab ini keseluruhan. Kenapa? Karena kalau saya kupas semua, kenapa Alkitab itu saya baca itu sangat luar biasa. Karena hari ini saya tidak bisa memberikan pengajaran bahwa Alkitab ini ada tujuan. Jadi tujuan Alkitab ini adalah mengembalikan ya manusia yang sudah rusak. Nah, itu nanti saya tidak akan berbicara tentang itu, tetapi itu dasar di dalam Alkitab. Ya, kenapa kenapa Alkitab ini sangat luar biasa, karena di dalam Alkitab itu ada firman Tuhan dan ada nubuatan Tuhan dan ada penggenapannya. Jadi kalau saya mau jelaskan kepada saudara Suma mengenai Yesaya 9 ayat yang ke-6, lagi-lagi saudara Suma selalu pergi ke Hizkia. Hizkia sudah mati, tidak tepat dikatakan dia adalah seorang penasehat ajaib. Dia tidak tepat jika Hizkia disebut Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu tidak pantas disebut kepada Hizkia. Tetapi di sini juga saudara Suma mengatakan tentang Raja damai. Sampai kapan Yesus sebagai seorang Raja kedamaian? Nanti saya akan tunjukkan. Tetapi sebelumnya saya akan memberitahukan kepada saudara Suma kenapa Alkitab ini sangat luar biasa. Karena semua yang akan dinubuatkan itu begitu lengkap. Nah, nubuatan tentang Yesus di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-7 dimulai dari tentang Immanuel, ya. Di sini awal di mana seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini nubuatan bertalian dengan nubuatan Yesaya 9 ayat yang ke-5 tadi. Tetapi saudara Suma harus tahu bahwa bukan hanya Yesus yang dinubuatkan di dalam Yesaya 9 atau Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ada partner yang datang sebelum Yesus telah dinubuatkan juga di sini, yaitu Yohanes. Yohanes juga sudah dinubuatkan di Yesaya 8. Ya. Yesaya 8 ini memperlengkapi supaya keduanya ini akan menjadi saksi di bumi. Jadi sebelum nubuatan Yohanes, Yesus terlebih dahulu yang dinubuatkan, kemudian di ayat yang ke-8 ini
nubuatan bagi Yohanes. Saya akan baca. Ya. Ini bukan berbicara tentang cocokologi, tetapi ini ada nubuatan, ada penggenapan. Bukan bicara tentang cocokologi. Sebab firman Tuhan itu selalu mengatakan bahwa firman Tuhan kelak akan terjadi. Nah, itu selalu ada di dalam Alkitab. Itu tanda bahwa satu nubuatan, satu penyampaian yang akan terjadi nanti. Nah, jadi di Yesaya 7 ayat yang ke-14 itu berbicara tentang Yesus. Yesaya 8 dilengkapi dengan nubuatan tentang Yohanes. Saya baca Yesaya 8 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ya, kepada Yesaya. Di sini nubuatannya, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Imam Sakaria bin Bereknya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Jadi ini nubuatan tentang Yohanes. Kenapa saya katakan ini adalah nubuatan Yohanes? Ini dalam penggenapan terjadi, ya. Kalau kita ambil garis bawahi, ya, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, ya, tulisan biasa dengan menyebut nama, ya. Walaupun di sini bukan Yohanes, tetapi batu tulis itu ditulis untuk menulis sebuah nama. Itu garis bawahi bahwa ada batu tulis. Kemudian maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Imam Sakaria. Ya, penggenapannya di dalam Lukas, di dalam Lukas sebentar, ya, Lukas ini penggenapan dari Yesaya 8. Jadi ini berbarengan. Lukas, ya, saya baca ya. Bentar. Lukas, saya baca dulu di ayat yang ke sebentar ya. Baik, saya baca dulu di Lukas 1 ayat 39. Oh, bukan. Lukas 1 ayat yang ke-8. Lukas 1 ayat yang ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi di sini adalah penggenapan tentang nama Sakaria. Nah, nama Sakaria ini yang dinubuatkan. Kemudian kita lihat tentang kelahiran, ya. Karena kalau kita baca tentang Sakaria, dia mengalami kebisuan, dia tidak
dapat berbicara karena dia tidak percaya bahwa dia akan melahirkan seorang anak di masa tuanya bersama istrinya Elizabeth. Jadi Zakaria ini adalah saksi yang dinubuatkan di dalam Yesaya 8 ayat yang pertama tadi. Jadi di sini pengenapannya saya baca tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki ketika tetangganya serta saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Ya, jadi Zakaria ini adalah saksi, dan Zakaria ini dia menghampiri istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ayat 60, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Jadi mereka memperdebatkan tentang nama. Ada yang mengatakan bahwa anak ini yaitu Yohanes yang sudah dinamakan harus diberikan nama Zakaria menurut nama dari ayahnya, ya, dari bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Jadi nama Yohanes di keturunan sanak saudara dari Zakaria tidak ada yang bernama Yohanes. Yohanes nanti muncul pada waktu perjanjian baru ini. Karena di ayat 61 kata sanak saudaramu ayat 62, lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya. Ini mereka tanya kepada Zakaria. Ayat yang ke-63, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Jadi sesuai dengan nubuatan Yesaya 8, ya, dua saksi yaitu Zakaria, imam, ya, Zakaria adalah imam, dan dia meminta batu tulis, lalu ia menuliskan nama itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Jadi kemudian Yesus itu dia dinubuatkan bukan sendiri saja, tetapi ada Yohanes juga dinubuatkan di sana. Kemudian saudara Zuma mengatakan di mana Yesus terlihat bahwa dia adalah seorang raja damai. Kita akan baca di dalam Lukas pasal Lukas 19 ayat yang ke-37. Lukas 19 ayat 37, ketika ia atau Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Tuhan dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus telah mendapat satu, ya, penggenapan di mana Yesus juga adalah sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan dia raja di atas segala raja, memiliki damai sejahtera, mendamaikan seluruh umat manusia, bukan hanya orang-orang Israel, tetapi orang-orang yang percaya kepadanya, untuk supaya hidup dan menciptakan damai sejahtera satu dengan yang lain.
Itu sebabnya kami selalu mengajarkan kepada orang-orang kalau di Indonesia harus ciptakan damai sejahtera karena Yesus adalah Raja, dan Dia adalah damai sejahtera itu. Nah, oleh sebab itu, saudara semua, saya mau katakan bahwa penggenapan sudah dicatat. Ini hanya bagian kecil, saudara semua. Ada banyak sekali nubuatan dan penggenapan. Ini kalau saya mau jelaskan terlalu panjang, tetapi mengingat waktu saya saat ini sudah jam harus mau istirahat, tetapi saya tegaskan bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu bukan kepada Hizkia, karena Hizkia sudah mati dan dia tidak ada satu pernyataan bahwa dia telah menggenapi ayat-ayat di mana nubuatan Yesaya 9 ayat 5 itu, kecuali hanya Yesus. Banyak sekali penggenapannya, dan mungkin nanti ambil waktu lagi kalau ada saudara semua belum memahami, saya akan juga jelaskan. Tetapi saya hanya sampai di sini bahwa saya sudah menjelaskan bahwa nubuatan itu bukan Hizkia, karena Hizkia mati. Dia tidak bisa diberi gelar sebagai Bapa yang kekal, karena kalau bicara Bapa yang kekal berarti dia tidak mengalami kematian. Tetapi Yesus, dia mati, bangkit, dan dia bakal akan datang kembali pada kali yang kedua. Demikian saudara semua, saya percaya pada malam hari ini mungkin saya akhiri dulu penjelasan saya. Semoga saudara semua mendapat hidayah atau mendapat satu karunia untuk mengerti apa yang ada di dalam Alkitab ini. Terima kasih saudara semua sudah mengambil waktu. Tugas saya untuk meluruskan bahwa nubuatan Yesaya 9 ayat 5 itu bukan kepada Hizkia, apalagi kepada Muhammad, itu jauh sekali. Tetapi saya menghargai pendapat Anda, saya senang, saya suka Anda membaca Alkitab, tetapi alangkah baiknya apabila saudara semua bertanya kepada yang lebih tahu. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini saya sudahi, dan saya minta maaf waktu saya malam hari ini sudah selesai, dan kiranya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa mencerahkan dan membuka pikiran kita untuk mengerti lagi tentang kebenaran Alkitab. Demikian saudara semua, saya pamit. Silakan saudara semua untuk lanjutkan kepada teman-teman yang lain. Minta maaf karena saya sudah harus istirahat ya. Terima kasih. Saya sampaikan di sini, dan kita akan bertemu kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, oke, makasih Pak Gembala. Jadi saya harus kemudian ya menjawab ya paparan Bapak yang jauh sekali dari apa yang diimani oleh teman-teman Yahudi. Baik. Jadi ketika Bapak mengatakan, maaf, saya ada mendadak saya ada panggilan. Saya keluar dulu ya. Nanti kita sambung lagi, ya. Oke, baik Pak, baik. Ya. Oke. Ya. Ya, makasih ya Pak. Ya, oke. Nanti Bapak tinggal kabari saya lagi kapan Bapak mau berdialog. Oke. Iya, nanti kita dialog lagi, ya. Oke. Baik, makasih Pak Gembala. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk mengurai apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Pendeta tadi ya. Karena itu sangat jauh dari apa yang sesungguhnya, yang sebenarnya ada
Ya, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta. Kalau dari konsep iman sih iya memang. Jadi teman-teman punya agama itu hanya mengambil dari kitabnya orang, itu laksana apa ya? Laksana orang yang menunggu di sungai, menunggu ikan yang lewat, begitu ada yang lewat cocok dengan perut mereka, kemudian mereka langsung apa istilahnya itu? Dia ambil alat untuk menjala. Kalau cocok diambil, kalau tidak cocok dilepas. Karena jarak kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya mereka itu ribuan tahun. Ya. Ada yang jaraknya lebih 1000 tahun. Ada juga yang jaraknya kurang lebih 600-700 tahun. Seperti Yesaya ini, itu 700 tahun jaraknya dengan kitabnya orang Kristen. Jadi mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, kemudian mencocok-cocokkan. Seperti misalnya yang dibacakan tadi ya, di dalam kitab Markus 11 nomor 9. Itu diambil dari Mazmur 118 nomor 26 tentang Hosana ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu mereka ambil. Sama seperti Eli lama sabaktani, mereka juga pungut itu dari Mazmur 22. Padahal Mazmur 22 dari nomor 1 sampai nomor 3 sangat jelas itu nggak cocok dengan Yesus. Yesus disalib cuma 5 jam, 3 jam. Sementara yang teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kitab Mazmur 22 itu teriaknya siang dan malam. Sementara Yesus teriaknya cuma sekali. Nah, kita masuk ke dalam tema. Saudara kita tadi ini gembala yang ada di kota Jepang ya. Ya, di negara Jepang. Ya. Kita sebutkan aja begitu karena memang itu sesuai dengan informasi beliau. Dia katakan bahwasanya Yesus itu adalah cocok duduk di sana di Yesaya 9 dikarenakan kalau Hezekia itu mati karena dia. Sementara yang dikatakan di dalam Yesaya 9, gelar kekal itu hanya sebatas gelar. Saya sudah menjelaskan loh tadi. Itu hanya panggilan orang-orang menyebutnya, orang-orang menyebut dia dengan penasehat ajaib. Tuhan perkasa, Bapa yang kekal. Kalau dikatakan di sini harus benar-benar kekal, Yesus tidak bisa duduk. Kenapa? Yesus pun pernah mengalami kematian. Nah, kalau dikatakan kekal di dalam terjemahan kitabnya orang Kristen, kekal artinya tidak berkesudahan. Di dalam 2 Samuel 7 nomor 6 jelas dikatakan bahwasanya tetapi rumahmu atau kerajaanmu akan kokoh, akan kekal adanya. Tapi kerajaan Daud apa kekal? Enggak kan? Enggak kekal kan? Tapi dikatakan di situ kekal. Kerajaanmu akan kekal. Kerajaanmu kekal sampai selama-lamanya. Ini di terjemahan lama yang kemudian diganti di perjanjian baru. Di terjemahan lama dikatakan begini. Tetapi rumahmu akan kekal adanya dan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Di terjemahan baru dikatakan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Apakah kemudian kekekalan yang terjadi terhadap kerajaan Daud itu betul-betul terjadi? Tidak kan? Berarti itu cuma gelar. Makanya ketika dikatakan kemudian gelar kepada Hizkia, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu emang pernah Yesus ketika Yesus datang ke Yerusalem selama 33 tahun kurang lebih, emang pernah Yesus dipanggil sebagai penasihat ajaib? Siapa rupanya orang-orang yang menyebut Yesus sebagai penasihat ajaib pada saat itu? Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Kapan Yesus disebut sebagai penasihat ajaib pada masanya? Kapan Yesus disebut sebagai Allah perkasa? Kapan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal? Di mana Yesus disebut sebagai Raja damai? Tidak pernah. Karena Bapa tadi, sang gembala tadi itu sudah apa ya? Saya rasa dia malu tadi itu. Pasti malu. Karena ternyata contoh yang diambil anak yang sudah lahir ini yang adalah Hizkia akan melakukan pendamaian, memberikan damai sejahtera kepada kerajaan Yehuda, sama seperti Raja Gedeon mengalahkan tentara atau pasukan dari Midian. Dan itu hanya dipraktekkan oleh Hizkia. Yesus tidak pernah mempraktekkan itu. Loncat lagi dia tadi, Pak Gembalanya, itu kemana? Ke Immanuel.
Wow. Sementara kalau dikatakan Immanuel, justru yang disebut Immanuel itu adalah Hizkia. Mari kita buktikan ya. Immanuel itu kan artinya Tuhan yang menyertai kita. Ya kan? Tuhan yang menyertai kita. Nah, kalau ada manusia disertai oleh Tuhan, itu sudah pasti bukan Tuhan. Ya, Musa disertai Tuhan. Musa sudah pasti bukan Tuhan. Yesus dikatakan Tuhan menyertai kita, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia disertai oleh Tuhan. Tapi bukan begitu cara pemahaman daripada Immanuel. Bukan. Mari kita lihat teman-teman, ini sedikit lagi ya, mohon izin ya. Dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen, teman-teman kita, Matius 1 nomor 22 sampai nomor 23. Matius 1 dikatakan begini, di nomor 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nyambung nggak? Lalu kemudian dikatakan di nomor 23, di Matius 1, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Tuhan menyertai kita. Mereka akan menamai dia Immanuel. Ternyata begitu lahir, siapa namanya anak Maria? Immanuel atau Yesus? Yesus. Kontradiksi, Pak. Harusnya Yesus itu dinamai Immanuel. Bukan Yesus. Karena kalau mau mengambil kitabnya orang lain, dikatakan Immanuel, ya harus menggunakan Immanuel. Tapi ternyata apa? Dia lebih kedepankan bahasa Yunaninya. Karena tidak akan mungkin orang Yunani, orang Romawi memiliki Tuhan namanya Immanuel. Nah mungkin. Karena Immanuel itu merujuk kepada tokoh di dalam bangsa Yahudi. Bangsa jajahan mereka waktu itu. Kata El di situ merujuk kepada sembahannya orang Yahudi. Dan orang Romawi tidak mungkin mau menyembah kepada Immanuel, nggak mungkin. Maka digantilah namanya Yesus menggunakan nama Yahudi, nama Yunani, supaya sama seperti nama Zeus. Maka dikasihlah nama Yesus. Yang Immanuel di dalam kitabnya orang lain dirubah menjadi Yesus. Mari kita uji, apakah betul Yesus itu bernama Immanuel? Pertama kita sudah membuktikan bahwa tidak. Yesus ketika lahir dinamai oleh ibunya bernama Yesus. Bukan Immanuel. Itu satu. Kedua, coba kita lihat siapa yang digelari Immanuel. Yesus kah? Atau siapa? Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 18, nomor 6, nomor 7. Ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Dia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia, artinya Immanuel, Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Kemanapun ia pergi berperang, dia beruntung. Dia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Siapa yang memberontak kepada Raja Asyur tadi? Di Yesaya 9. Siapa? Dia adalah Hizkia. Jadi yang disebut dengan gelar Immanuel itu adalah Hizkia. Hancur kan? Hancur. Immanuel itu Hizkia. Apa pembuktiannya? 2 Raja-Raja 18 nomor 7. Tuhan menyertai dia. Immanuel. Kemanapun ia pergi berperang, ia tidak akan kalah, dia akan beruntung. Dan dia memberontak kepada Raja Asyur. Emang Yesus pernah memberontak ke Raja Asyur? Pernah. Pernah Yesus itu memberontak ke Raja Asyur, yang saya tahu, dia memberontak kepada pedagang-pedagang yang ada di Bait Suci. Itu aja yang dia punya. Memberontak kepada pedagang-pedagang yang ada di Bait Suci, membongkar, membanting-banting meja orang yang lagi jualan. Itu yang saya tahu. Tapi kalau dia memberontak kepada Raja Asyur, lalu kemudian menaklukkan Raja Asyur, itu di mana kejadiannya? Gak ada itu.
Ya, itu sudah terjadi 600 tahun yang lalu. Raja Asyur ditaklukkan oleh siapa? Ditaklukkan oleh Hizkia, Raja Yehuda. Jadi Immanuel adalah Hizkia. Raja damai adalah Hizkia. Yang dipanggil sebagai Bapa kekal, Hizkia. Yang ada lambang pemerintahan di bawahnya, Hizkia. Kok ambil kitabnya orang mendudukkan kitabnya seenak perut. Makanya mereka tidak ingin berdialog lintas agama berdasarkan kitab kepada orang-orang Yahudi. Gak mau mereka. Nah, coba kita lihat, apakah betul Yesus itu adalah Raja Damai? Siapa yang pernah didamaikan oleh Yesus? Siapa yang pernah didamaikan? Dan kerajaan apa yang pernah ada di bahunya? Kalau kita lihat, teman-teman, sedikit lagi ya. Kalau kita lihat, jelas Yesus itu tidak pernah mendamaikan siapa-siapa. Ya. Ketika Yesus datang, Bung, kepada Bani Israel, orang-orang menyebutkan apa? Apakah dia disebut sebagai Raja Damai? Apakah dia disebut Bapa Kekal? Apakah Yesus disebut sebagai Allah Perkasa? Tidak, Bung. Yesus tidak pernah disebut dengan gelar-gelar itu. Yesus hanya disebut sebagai apa? Nabi. Di mana itu dituliskan? Matius 21 nomor 10 nomor 11. Kata dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota Yerusalem dan orang-orang Yerusalem berkata kepada dia, "Siapakah orang ini?" Dan orang-orang banyak di Yerusalem menyahut dan berkata, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Mana? Inilah Raja Damai. Inilah Raja Kekal. Inilah Bapa Kekal. Inilah. Mana? Ternyata dia cuma Nabi Yesus. Dia cuma Nabi Yesus dari Nazaret. Aku pingin ketawa tapi nadanya aku lupa. Ya. Kasihan kali loh. Dia hanya disebut sebagai sebagai nabi dari Galilea. Orang-orang Yerusalem, banyak orang menyebutnya inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Sementara nubuatan yang ada, orang-orang akan menyebutnya Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal. Tapi tidak ada satu manusia pun yang mengatakan, siapakah orang ini? Dia adalah Penasihat Ajaib, nenekmu kiper. Di mana itu tertulis Yesus disebut sebagai Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai? Di mana tertulis? Tak pernah aku baca. Sudah puluhan tahun aku belajar Bible, tak pernah aku baca itu. Ada orang yang menyebut Yesus dengan sebutan itu. Tak pernah aku baca itu. Ya, yang ada dia adalah Mesias. Dia adalah Nabi. Jadi nggak boleh teman-teman Kristen berhentilah kemudian untuk mengambil kitabnya orang, mendudukkan anak Maria itu seperti apa yang terjadi kepada Hezekia. Raja Hezekia top, Raja Gedeon top, Daud top, Salomo top, Musa top. Yesus itu adalah nabi, dia adalah rasul, utusan Allah kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel hikmat agar Bani Israel mempraktekkan hukum Taurat dengan ikhlas, tidak dengan ria. Itu kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Yesus kepada Bani Israel. Bukan duduk sebagai Raja Yehuda, mengusir pasukan Asyur, mengusir laksana Gedeon, mengusir tentara Median. Bukan. Ingat sekali lagi, Kekaisaran Romawi bertahta di tanah Palestina, Yerusalem, dan tidak ada Yesus pernah mengusir mereka layaknya Gedeon, layaknya Hizkia mengusir musuh-musuh Yerusalem. Umar bin Khattab, sahabat Nabiullah alaihissalam, yang kemudian datang mengusir mereka dari sana, membebaskan Bani Israel dari penjajahan Kekaisaran Romawi. Takbir! Allahu Akbar. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian.
teman-teman Zoom, guru-guru saya yang ada di MMCI, ketika ada yang ingin tambahkan, waktu dan tempat saya ngopi dulu. Silakan. Kalau ada tambahan, sahabat-sahabat, para guru silakan ditambahkan. Yang pasti saya sudah menimpulkan dan saya sudah menjelaskan Immanuel itu adalah Hezekia, Raja Damai adalah Hezekia, anak yang telah lahir itu adalah Hezekia, kemudian manusia yang di pundaknya ada lambang pemerintahan itu adalah Hezekia, Bapak yang kekal adalah Hezekia, Allah yang perkasa adalah Hezekia. Silakan. Yang ingin bantah saya, silakan. Ada yang mau menambahkan? Semuanya kelihatannya ini pada ini kok pada diam ya? Pada diam semua kayaknya ini. Terhipnotis kayaknya dengan penjelasan Pak Gembala tadi. Terkesima mendengarkan suara Pronsuma. Alhamdulillah. Nanti kirim nomor rekeningnya ya. Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi saya butuh waktu kurang lebih 2 menit ya untuk menjelaskan bahwasanya ketika saya mengatakan Allah yang perkasa atau Allah yang perkasa, saya tidak pernah mengatakan Allah yang maha perkasa. Saya hanya berbicara berdasarkan iman Kristen. Allah perkasa atau Allah perkasa yang dimaksud di sini adalah Hezekia, bukan sosok Tuhan. Jadi ketika saya katakan, terima kasih saudaraku Kongguan dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, ketika saudara mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW telah disama-samakan oleh Bang Suma, Anda keliru. Saya sama-samakan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan orang yang digelari Allah perkasa. Siapa dia? Hezekia. Apa pembuktiannya? Hezekia mampu mengusir penjajah-penjajah. Rasulullah Muhammad SAW memenangkan peperangan layaknya Hezekia. Jadi Anda keliru ketika mencoba untuk menghakimi saya dengan mengatakan Bang telah melantik baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu framing dan itu menandakan bahwa pemahaman Anda minim, wawasan Anda itu minus. Dan saya katakan ketika ada seorang muslim yang juga terobsesi dengan pemahaman orang-orang non-muslim yang menuduh saya katakan Anda belum masuk dalam kelompok apologet yang handal memahami kitabnya lawan kita, teman kita. Framing dari orang Anda percayai berarti Anda belum mengenal saya terlalu jauh. Saya katakan kepada sahabat-sahabat sekali lagi ya, terutama yang ada di live chat dan teman-teman Kristen yang ada di luar sana, bahwa Allah perkasa yang dimaksud di situ jangan kalian ngemis ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang saya tahu, kalian tidak pernah memahami Allah yang adalah Allah di dalam kitab kalian. Kenapa ketika saya mengatakan Allah yang perkasa, tiba-tiba kalian mengatakan bahwa Allah yang ada di dalam kitab kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini Anda mabok gitu ya. Selama ini Anda apa rupanya? Anda gila atau pura-pura sedeng. Ketika saya mengatakan Allah, Anda mengatakan itu bukan Allah. Allah kami bukan seperti Allah yang kalian imani. Kenapa ketika saya mengatakan Allah perkasa, rupanya Anda larikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti Anda munafik. Berarti Allah yang ada di dalam kitab saudara itu adalah Allah Subhanahu wa taala berarti. Siapa yang munafik sekarang? Ayo. Oh, Bang Suma sudah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah perkasa. Allah SWT, nenekmu kiper. Anda yang membawa narasi itu. Anak yang telah lahir itu Anda sebut Allah perkasa. Maka saya katakan kalau itu untuk Yesus, maka lebih pantas sekiranya bisa Allah perkasa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama dengan raja yang sama seperti Hezekia itu, Gideon itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak mengatakan Allah yang maha perkasa itu adalah, saya tidak pernah mengatakan itu loh. Dan narasi yang saya bangun itu bukan independensi, tetapi narasi itu adalah bersumber dari pemahaman kalian terhadap kitabnya orang Yahudi, Yesaya 9 nomor 5 atau nomor 6. Artinya ketika saya mengatakan Allah perkasa, rujukan saya kepada kitab kalian. Jangan di framing dong.
jujur dia mengatakan, jujur akui, perdebatan ini terjadi oleh Bang Suma terhadap teman-teman Kristen hanya untuk menegakkan apa? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Isa, Yesus Rasulullah. Mana ada pernah saya berdebat, oh iya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah, gak ada itu, Bung. Ya, makanya saya katakan kalian itu tahayul, tukang tahayul, tuyul, nenekmu kiper, selalu mengimani, selalu mengatakan sesuatu yang mustahil. Ini yang kesekian kalinya saya ditantang untuk membahas Yesaya 9 nomor 6. Kalau teman-teman Kristen masih ada yang mau ketampar dengan materi ini, silakan jadwalkan waktunya. Saya sanggup kemudian untuk menghadapi teman-teman. Dan siap-siap untuk mencret. Karena Yesus sedikit pun tidak ada di sini. Layaknya trio macan. Itu adalah gelar kepada mereka. Apakah kemudian mereka itu betul-betul 3 harimau, 3 macan? Nenekmu kiper, sekali lagi aku bilang. Bapak Presiden kita. Ya, macan Asia. Apakah kemudian dia adalah benar-benar macan? Tidak. Raja Hezekia dikenal sebagai bapak yang kekal. Apakah betul-betul dia kekal? Tidak. Itu cuma penamaan orang-orang pada zamannya. Dan kapannya Yesus itu disebut bapak kekal? Nyata-nyata dia mati dibunuh kok bisa kekal? Gimana itu teman-teman? Jadi ya sekali lagi teman-teman sekalian, sahabat Kristen di luar sana, jangan memframing. Saya mengatakan Allah perkasa bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perkasa itu adalah Hezekia yang sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkasa, tangguh sebagai jenderal lapangan, sebagai jenderal perang, sebagai pemimpin negara. Itulah dia. Di bahunya sampai hari ini kerajaannya masih ada. Kerajaan Islam itu masih berdiri dengan kokoh. Nah, kalau Anda mengatakan itu adalah untuk Yesus, mana kerajaannya? Apa nama pemerintahannya? Di mana dia memimpin? Berapa banyak pasukannya? Siapa permaisurinya? Di mana istananya? Ajarannya yang kekal itu yang mana? Gak ada, Bung. Tapi kalau sifat yang gelar yang dinobatkan kepada Hezekia itu Anda gunakan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, ibaratkan air yang Anda tuangkan satu samudra ke dalam sebuah wadah, setetes pun tidak ada yang meleset. Pas dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja damai dia, Bung. Dikatakan dia bapak kekal. Kenapa? Karena pemerintahannya kekal. Ayo. Ya kan? Dan itu cuma gelar. Bukan sesuatu yang betul-betul teraplikasi dalam kehidupan. Layaknya tadi yang kuberikan contoh. Bang Suma adalah macan bertangan besi. Bukan berarti betul-betul tangannya Bang Suma itu tangan besi. Bukan juga dia saya ini macan. Supaya teman-teman pahami dengan baik ya. Jangan kemudian membuat saya geli ya. Ketika kemudian ada yang bertanya, nelpon lagi sama saya. Bang Suma, apa saya tidak keliru Bang? Kenapa rupanya Bang? Saya dengarkan Bang Suma mengatakan ini. Waduh, terlalu cetek ilmu Anda. Terlalu nihil, terlalu awam Anda menyikapi itu berarti. Iya, berarti aduh, sudahlah. Saya kira saya tidak usah berulang-ulang. Anda tidak nonton video saya secara utuh berarti. Saya kira begitu ya. Ketika saya membawa Yesaya, itu hanya untuk menepis kemudian membantu teman-teman Kristen kemudian untuk tidak menuhankan nabi yang sama seperti Hezekia ini. Karena di kitab mereka dikatakan, inilah dia nabi dari Nazaret di Galilea. Jadi dia tidak pernah dikatakan, inilah dia Bapa yang kekal, Raja perkasa. Tidak pernah itu dikatakan Yesus itu begitu. Nanti muncul belakangan. Jadi terakhir dari saya, teman-teman sekalian, saya tidak bisa membayangkan menjadi apa kehidupan kita di atas muka bumi ini sekiranya Al-Quranul Karim itu tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wahyu Allah yang datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa alaihissalam tidak lagi bisa kita temukan seperti apa wujudnya. Sehingga dengan kasih sayangnya Allah mewahyukan Al-Quranul Karim yang akan menemani manusia untuk selama-lamanya sampai akhir zaman. Nah, kalau sekarang tidak ada Al-Quran di atas muka bumi ini, apa yang terjadi kira-kira? Saya tidak bisa bayangkan. Oke?
Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, kita tutup saja materi kita pada malam hari ini. Kepada guru-guru saya yang ada di Zoom MMCI, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas ruang yang diberikan kepada saya, dan atas atensi antum semua, perhatian antum, sehingga debat pada malam hari ini disiarkan dari beberapa channel yang handal, channel saudara Adinda Godian, Andromedia, Romeo Sera, kemudian siapa lagi? Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Josel Official. Siapa lagi yang ada channelnya di sini? Masjid Suci Channel, Ahmad Media. Terus siapa lagi? Mu'alaf Official, Erwin, C24 On, Lensa News Muslim, Amanah Sang Hamba, kemudian Kores Kristus, ya. Teman-teman, agar channel-channel yang saya sebutkan ini kiranya kemudian di subscribe, ya. Pengamat debat, Mantepe TV, Zulkifli Abbas juga. Semua urusan-urusan kita yang baik, saya doakan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pencapaiannya, baik urusan akhirat dan juga urusan dunia kita. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.